dalam kasus penipuan dan penggelapan yang melibatkan terdakwa HYS. Kini kasus ini memasuki babak baru, yaitu pledoi tanggal 4 Desember 2023 atau pada sidang ke-12 bertempat di ruang sidang 4 Pengadilan Negeri Sleman, dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang Edi Antono SH dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum TE Ari Wibowo SH MH. Tim penasehat hukum terdakwa yaitu Agung Dwi Purwanto SH dan Joko Supriyadi SAG disampaikan secara tertulis dan dibacakan di depan majelis hakim. Dalam sidang sebelumnya, yaitu sidang tuntutan, HYS 51 tahun warga Catur Tunggal Depok Sleman yang terdakwa melakukan penggelapan dituntut hukuman penjara 2,5 tahun oleh Jaksa TE Ari Wibowo SH MA di Pengadilan Negeri Sleman Selasa 28 November 2023. Hal-hal yang memberatkan terdakwa karena perbuatan terdakwa HYS merugikan saksi korban dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Sedangkan hal-hal yang meringankan karena terdakwa belum pernah dihukum dan sopan dalam proses persidangan. Kasus ini seperti disampaikan Jaksa Penuntut Umum TE Ari Wibowo SH MH dalam surat dakwaannya, bermula dari pengajuan kredit Perumahan Rakyat atau KPR oleh terdakwa di BRI Melati Sleman pada 4 Mei 2010. Terdakwa dalam pengajuan kredit itu bersama istrinya ketika itu, yaitu Armiati, mengajukan kredit disepakati sebesar 240 juta yang akan digunakan untuk pembelian rumah dengan jangka waktu angsuran 120 bulan atau 10 tahun terhitung mulai 16 Juni 2010. Pada awalnya terdakwa HYS lancar membayar setiap bulan angsurannya. Kemudian terjadi kredit macet. Dalam perjalanannya terjadi kredit macet. Karena itulah sekitar Juni tahun 2019, saksi Armiati dan saksi Insinyur Y. Ardiono meminta terdakwa untuk menyerahkan dokumen tentang riwayat pembayaran angsuran KPR. Setelah mendapatkan dokumen, saksi mendatangi kantor cabang BRI Melati untuk meminta penjelasan riwayat angsuran KPR. Selanjutnya bertempat di warung kopi di Manis Renggo, Klaten antara terdakwa dan saksi bertemu musyawarah membahas penyelesaian angsuran KPR yang sudah macet dan terdapat banyak tunggakan. Dalam musyawarah tersebut, kedua saksi menyodorkan surat kesepakatan bersama antara saksi Armiati dan dengan terdakwa HYS yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian surat kesepakatan yang sudah ditandatangani bermeterai oleh Armiati pihak 1 dan HYS pihak 2 dan Insinyur Y. Ardiono sebagai saksi. Adapun pada surat kesepakatan tersebut pada pokoknya menerangkan kedua belah pihak sepakat mengikat diri dalam kepemilikan tanah dan bangunan atau buku tanah bersertifikat hak milik nomor 1003 atau 1039-Maguwoharjo. Dalam perjalanan waktu pada pertengahan bulan Februari 2020, terdakwa belum juga dapat melunasi sisa KPR sebagai surat pernyataan kesanggupan yang pernah dimohonkan kepada pimpinan BRI Yogyakarta Melati.
Sebagai debitur, saksi Armiati kemudian mengadakan negosiasi untuk menyelesaikan pinjaman fasilitas KPR dengan cara membayar sekaligus lunas supaya jaminan SHM nomor 1039/Maguwo Harjo tidak dilelang. Selaku debitur juga, saksi Armiati mohon keringanan bunga, denda, dan penalti dari total kewajiban yang harus dibayar, yaitu 122.184.6.651 dengan kemampuan bayar 73 juta, dan hasil kesepakatan tersebut dibuat berita acara. Setelah terjadi kesepakatan, saat itu juga saksi Armiati mentransfer 73 juta yang diperoleh dari saksi Insinyur Y. Ardiono Pincap BRI Melati, membuat kesepakatan hasil negosiasi pelunasan akan serahkan SHM 1039/Maguwo Harjo kepada pihak kedua, dalam hal ini Armiati. Berdasarkan surat nomor B134/KC 5 KC 7 ADK KONS/02/2020 tertanggal 20/2020 perihal pelunasan fasilitas kredit pemilik rumah KPR telah dinyatakan lunas. Dokumen pelunasan yang ditandatangani Ari Juwono pada pokoknya menerangkan anggunan kredit SHM sudah dapat diambil dengan syarat terdakwa HYS bersama saksi Armiati datang di kantor dengan membawa KTP asli. Sementara saat sidang yang menghadirkan saksi Ardiono, seusai menyampaikan kesaksiannya di depan majelis hakim, Ardiono kepada awak media menceritakan sebagai berikut. Perlawanan dari Haryuda yang sifatnya hanya istilahnya itu menginginkan hak yang sudah tidak menjadi hak, walaupun dari pihak Armiati itu ingin memberikan apa yang terbaik untuk mantan Indonesia, tapi rupanya dari pihak HYS itu menginginkan seluruhnya Indonesia, karena itu nama yang tertera di dalam SHM itu nama Haryuda Setiawan, bukan nama Armiati yang sesungguhnya dahulu harusnya nama Armiati yang tertera di dalam SHM. Perhatikan pada saat KPR ini dari nama Nedi Permana ke Armiati harusnya, dan Armiati sudah komplain pada saat angkat itu, namun tidak disetujui oleh pihak bank maupun oleh pihak BPAT, dalam hal ini notaris yang melakukan transaksi KPR pada saat itu, Etnaningsih. Jadi kredit pemilikan rumah ya, toko ya, kredit pemilikan rumah ya, itu yang mengajukan siapa itu? Yang mengajukan akhirnya Haryuda mempunyai perusahaan yang untuk di appraisal, padahal juga opini
disetujui oleh pihak BRI Melati. Nah, pada saat disetujui bulan April itu ada kendala lagi. Hari udah terikat biaya checking atas 5 uang kartu kreditnya. Itu diselesaikan oleh Armiati, baru dilanjutkan akad. Terjadinya akhirnya KPR ini karena dari pihak Happy Permana tidak sabar. Maaf saya salah. Jadi persoalan kena secara fakta mungkin yang mengajukan kredit Heri Yuda ya. Heri Yuda, cuman di balik Heri Yuda ini mempunyai banyak permasalahan soal keuangan mungkin ya. Terus dibantu oleh istrinya ini untuk menyelesaikan. Ternyata istrinya bisa menyelesaikan sehingga bank bisa mengucurkan kredit itu ya. Terus kredit itu dikucurkan atas nama Heri Yuda Setiawan. begitu. Mungkin Dan harusnya sertifikat ini dibalik nama ke Armiati, nggak ada masalah sebenarnya itu harusnya. Sehingga secara psikologi Heri Yuda tidak merasa memiliki. Permasalahan ini kemudian timbul karena nama yang tercantum itu Heri Yuda Setiawan. Waktu itu sudah saya selesaikan ya, supaya nama itu dikembalikan ke Armiati setelah selesai perceraian. Kalau dibuat di saat perceraian itu nggak bisa Pak. Dibuka setelah perceraian, maka kan nggak mungkin kita nggak membicarakan perceraian pada tanggal 4 itu. Jadi kita bicarakan itu nanti dibukanya setelah perceraian ke nama Armiati, karena ibaratnya belum tentu laku dijual ya toh. Dan saya yang akan membantu mengatasi ke Bank BRI-nya gitu loh Pak. Nah, tapi permasalahannya setelah terjadi gugatan cerai, tadinya masih juga normal pada tanggal 3 November 2019 itu Armiati masih ya nanti kalau kamu dikabulkan perceraian kita akan saya serahkan semua. Itu 3 November 2019 gitu ya kan, karena dia sudah yakin bahwa perceraiannya tidak akan dikabulkan dengan strategi-strategi yang dia buat gitu loh. Tapi karena saya sudah punya banyak video mengenai Heri Yuda Setiawan ini, saya sampaikanlah di dalam sidang dan saya juga jadi saksi dalam persidangan itu, sehingga akhirnya dikabulkanlah perceraian itu. Dasarnya adalah Heri Yuda tidak memberikan nafkah kepada keluarganya dari nikah, bahkan kehidupannya Heri Yuda ditanggung begitu. Jadi proses perjalanannya seperti itu. ya seperti itu. Uang-uang ini Armiati banyak di Heri Yuda yang tidak jelas dipertanggungjawabkan. Terus masuk ke kasus ini, itu apa yang menyebabkan itu? Kan Bapak tanya kenapa kok ada usaha di situ kreditannya 3 juta, kenapa dia nggak bisa? Kan tadi ada juga di sidang ya. Nah inilah karena usaha ini ditinggal-tinggal sehingga Heri Yuda bukan saja bukan aja tidak untung, tapi malah dia punya utang kepada pihak lain. Kenapa begitu? Karena Heri Yuda tidak mempunyai manajemen yang baik, dia konsentrasi barang, dia ditinggal-tinggal, hasilnya itu yang ngambil teman-temannya sama karyawannya. Gitu ya. Ini bagaimana saya bisa tahu? Dari ceritanya Heri Yuda sendiri bahwa ada temannya telepon ke toko itu, dikira yang ngangkat adalah karyawannya. Ya, tolong ambilkan uang 150.000 di Paci gitu ya. Nah ini kan berarti sudah terbiasa dia itu, nggak tahunya yang ngangkat Heri Yuda. Nah itu diceritakan juga gitu loh oleh Heri Yuda ke kamu. Nah inilah yang membuat saya bilang, kamu manajemennya seperti apa? Oke, saya bilang saya ingin ngecek stoknya itu tanggal 7 Agustus 2019. Saya cek sendiri benar nggak? Saya cek benar, ada videonya sama ya, tidak ada stok yang dikatakan ada 200 ribu, tidak ada.
kosong, barang nggak ada isinya tuh, yang dibilang di situ nggak ada isinya. Barang-barang yang dipajang itu barang-barang kontinensi semua. Gitu, Pak. Jadi karena terbelit soal keuangan sehingga kreditnya macet ya. Itu loh. Nah, waktu itu yang tahu, Pak. Nah, pasien saya sih kan tahu langsung selesai. Memang nggak boleh seperti itu. Jadi perjalanan kasus ini cukup panjang. Cukup panjang gitu karena masuknya orang-orang yang jahat sebenarnya. Jadi kubunya dari juga itu. Gitu ya. Terakhir mereka pakai preman-preman sehingga mau cari saya lebih baik saya urus saja ya toh. Sehingga saya kalau pakai preman juga beda ininya tujuannya. Iya, iya. Seperti itu, Pak. Memasuki sidang yang ke-12, inilah pledoi yang disampaikan penasehat hukum terdakwa HYS. Dalam pledoi itu intinya penasehat hukum terdakwa di muka majelis hakim menyampaikan bahwa apa yang didakwakan ke kliennya oleh jaksa penuntut umum tidak dilakukan atau tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia melakukan itu, seperti misalnya penggelapan, apa yang digelapkan, kemudian kalau penipuan uang dalam hal ini debitur 2 juga dalam hal ini debitur 2 saksi Armiati juga mempunyai kewajiban untuk melunasi perihal KPR itu.